warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Lama Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan naskah saya yang berjudul Cara Mengatasi Kondisi Sering Tidak Menepati Janji Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Bimbingan Konseling. Janji menurut bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Dalam Islam, janji adalah sesuatu yang sangat dijaga selama janji tersebut tidak bertujuan untuk berbuat dosa dan ingkar pada Allah. Bahkan, janji akan dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ahda kana mas'ulan, yang artinya sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban jawabnya. Pada masa sekarang, janji sering digunakan sebagai bumbu pergaulan. Kalangan pengusaha yang sedang bertransaksi, politisi yang sedang berkampanye, bahkan orang tua ketika membujuk anaknya sering melontarkan janji-janji manis. Banyak manfaat berharga bagi manusia yang selalu menepati janjinya, baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat di dunia berupa hubungan sosial yang lebih baik, memperbesar kepercayaan orang lain yang akan memperluas pahala kebaikan dan kebajikan antar sesama manusia. Sedangkan manfaat untuk kehidupan akhirat, Allah akan menggolongkan orang-orang yang memenuhi janji ke dalam golongan orang yang bertakwa. Namun, terkadang sebagian dari kita seringkali mengingkari janji. Misalnya saja, hal yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita adalah seperti si A berjanji kepada si B untuk bertemu di sebuah tempat pada jam yang telah ditentukan. Namun, pada saat hari H, si A datang tidak tepat pada waktunya dengan berbagai alasan. Padahal tindakan semacam inilah yang termasuk dosa lisan dan merupakan salah satu tanda kemunafikan. Seperti yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayatul munafiki salasa, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khona." Yang artinya, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama jika berbicara berdusta, nomor 2 jika berjanji maka tidak menepati, dan ketiga jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak sisi negatif yang akan timbul akibat ingkar janji. Contohnya, jika orang yang diingkari tidak rela, maka akan bereaksi dan timbul kemarahan. Jika orang tersebut marah, tidak terkendali bisa menimbulkan pertengkaran, perkelahian, bahkan bisa menyebabkan pembunuhan. Selain itu, ingkar janji bisa memberikan efek buruk bagi diri sendiri. Antara lain, yang pertama, tidak percaya. Orang yang kerap mengingkari janji yang telah dibuatnya dapat berakibat pada tidak akan ada lagi orang yang akan percaya padanya. Yang kedua, digolongkan ke dalam orang munafik. Dan yang ketiga, termasuk perbuatan dusta. Banyak sekali dampak negatif dari perbuatan tidak menepati janji. Maka, apa yang harus kita lakukan agar selalu terbiasa menepati janji? Ada banyak cara untuk menepati janji, antara lain dengan cara selalu konsisten untuk jujur dan amanah, sehingga mendorong kita menetapi janji yang telah kita buat. Kemudian selain itu, kita juga harus selalu sadar akan dampak yang ditimbulkan dari perilaku melanggar atau tidak menepati janji. Cara lainnya juga dapat dilakukan dengan mengatur jadwal kegiatan dengan baik dan membiasakan diri disiplin sehingga agenda dapat dilakukan sesuai dengan yang telah dijanjikan.
Cara yang terakhir adalah merupakan cara yang terpenting agar kita selalu menepati janji, yaitu mengingat bahwa perbuatan ingkar janji sangat dibenci oleh Allah, maka hendaknya kita selalu berhati-hati dalam berjanji atau mengucapkan janji. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.